targetnya bikin proposal ya. Kalau lanjut atau enggak saya nggak tahu karena penentuannya nanti konsentrasi. Kalau dulunya sesuai konsentrasi yang sama kalian bisa diteruskan, bisa diteruskan. Kalau enggak ya berarti buat kelas ini aja. Nah, karena target dari kelas ini bikin proposal berarti harus tahu proses penelitiannya. Kalian belum meneliti, hanya membuat proposal. Proposal itu berarti kan seperti mengajukan ada topik penelitian layak atau enggak untuk diuji. Kalau di proposal skripsi berarti kalian sedang mengajukan layak enggak satu topik untuk diskripsikan, untuk diteliti. Sebenarnya mulanya adalah dari penentuan topik. Topiknya itu kalau konteksnya kalian kan topik akuntansi ya. Nah, topik seperti apa nanti yang kemungkinan diterima ya, kemungkinan diterima. Berarti kalau Pak kemarin ada topiknya jelek, diterima juga. Topik jelek ada kemungkinan diterima tapi kecil. Topik bagus ada kemungkinan diterima lebih besar daripada yang topik jelek. Jadi dua-duanya ada kemungkinan, tapi lebih besar kemungkinan untuk topik yang bagus diterima. Karena nanti skripsi itu bukan kemampuan akademik nanti yang menentukan kalian cepat atau enggak. Kemampuan interaksi personal, cocok nggak? Nah, pertama penentuan topik. Penentuan topik itu ada dua. Satu, kalian baca jurnal, artikel jurnal, artikel ilmiah di jurnal, baru dapat topik. Yang kedua, kalian dapat inspirasi entah dari mana. Menurut kalian itu harus diteliti, concernnya tinggi. Kemudian baru kalian cari jurnalnya, jurnal acuan. Di antara berantah nih ketemu, wah topik ini bagus nih. Nanti kalian cari artikelnya untuk menentukan apakah topik itu memang kemungkinan besar diterima atau enggak. Atau kalian baca-baca artikel, kalian cari yang bagus dan bisa. Jadi kalian mau topiknya, tapi kalian juga mampu. Salah satu aja, mau saja atau mampu saja, tidak saya sarankan. Di topik satu itu kalian mau dan mampu untuk mengurai. Itu kenapa penelitian ini kan bahasa Inggrisnya kan research agree. Ini mencari, ulang lagi, cari lagi, ulang lagi. Tidak bisa ditanya, kalau ini bisa nggak, kalau itu bisa nggak. Tanyanya ke artikel. Sebenarnya saya bisa ngasih tahu artikel mana yang bagus, tapi nanti percuma kalau kalian nggak sesuai konsentrasi. Kalau kalian kelas seminar saya kasih tahu, karena langsung ketemu pembimbing habis seminar. Artikelnya kurang lebih 2 tahun terakhir, Inggris di besar-besar, Emerald, Sage, Springer, Milley, Elsevier. Tapi untuk metode sih saya tidak sarankan. Nggak tahu nanti. Ini Pak Robin ya? Iya. Nggak tahu Pak Robin ini nggak standar. Ini kalau nggak ada penelitian tidak jalan.
kalian akan kebingungan. Kalau kalian tidak mengerti ini, kasus yang saya temukan ya, Pak saya dapat topik, dapat cuma nggak dipelajari, dapat aja. Ini gimana? Jadi ini kalian harus ngerti, baru bikin atau ketemu pembimbing atau tanya dosen. Nah, topik ini kan nanti akan diuraikan dalam bentuk latar belakang. Latar belakang itu kan isinya adalah cerita ya, cerita si topik. Kenapa topiknya penting sebenarnya? Topiknya penting itu karena satu bisa jadi kasus, dua itu urgent, tiga itu ada fenomena khusus, COVID misalnya, terus gap hasil terdahulu ya, kemudian teorinya menangkap topik bagaimana secara ringkas ya, karena ya secara dalam itu nanti di kajian pustaka ya, kajian literatur sorry. Setelah ini kalian rumuskan, baru nanti ketemu namanya masalah penelitian. Bentuknya biasanya pertanyaan, yang dibilang rumusan masalah penelitian, pertanyaan penelitian. Bentuknya itu masalah. Nanti bagaimana cara jawabnya? Caranya ada di bab 3 metodenya. Subjek penelitian ya, objek, data, variabel, sama alat analisis. Ini semua akan menentukan jawaban si masalah. Cuma sampai sini nih kalau proposal. Yang benar-benar meneliti nanti ada di bab 4 atau bab 5, namanya hasil pembahasan sama kesimpulan. Jadi ini propose, jadi diajukan dulu. Saya punya topik, ini masalahnya, cara mengujinya ini. Nah, di sini ada jembatan, namanya kajian literatur. Baru di sini menjelaskan secara detail teori yang dipakai itu untuk menangkap topik bagaimana. Kemudian setelah teori bilang ada hubungan A sama B, kita lihat penelitian terdahulu mendukung nggak? Penelitian terdahulu mendukung teori itu nggak? Argumen teorinya nggak? Teori punya argumen, penelitian terdahulu ngasih bukti, berarti kita bisa ngasih kesimpulan sementara, namanya hipotesis. Kita anggap benar dulu sementara argumen tersebut. Hipotesis ini yang nanti akan diuji. Jadi masalah penelitian ini pentingnya masalah diteliti, masuk sini. Masalah ini dirumuskan menjadi kebenaran sementara, baru diuji apakah benar-benar benar. Apakah ini benar? Sampai sini proposal. Ini aktivitasnya. Biasanya kalau sudah semua, biasanya dipublikasi. Publikasi itu dalam rangka knowledge sharing dulu, mau ngasih tahu ke publik, ini lo ada temuan. Tidak wajib sih sebenarnya, diwajibkan diskusi kan. Bahkan ada beberapa kasus ini jadi yang utama kan ini semua.
publikasi itu ya, bisa artikel, seminar, pokoknya sesuatu yang aktivitas saya sedang menyebarkan isi penelitian saya. Diseminasi itu namanya ini sidang gitu sebenarnya. Diseminasi itu berarti sidang terbuka, bisa dalam bentuk conference atau sidang terbuka. Di sini tertutup sih, ada beberapa kasus kampus lain namanya Sempro, seminar proposal itu terbuka. Kalau kita lihat mata kuliah seminar, jadi proposalnya tidak diujikan di pembimbing, tapi diujikan di kelas mata kuliah. Bagi yang tidak ada mata kuliah seminar, ada 2 tahap nanti, Sempro sama sidang. Nah, Sempro itu biasanya terbuka, seminar proposal. Jadi ditonton, ditanya-tanya semua. Itu diseminasi. Sudah? Ada pertanyaan?